Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwansyah dengan nomor NPM 2021020220. Tentunya dari kelas B dengan jurusan Hukum Tata Negara. Adanya saya di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip maqasid syariah untuk memenuhi tugas dari Bapak Hervin Yogi Pradita MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, ini dia presentasinya. Jika kita berbicara mengenai maqasid asy-syariah, apa sih yang dimaksud dengan maqasid asy-syariah? Jadi secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama maqasid, yang artinya kesengajaan atau tujuan dari syariat. Artinya, jalan menuju sumber air ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok dalam kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk keselamatan manusia itu sendiri. Lalu kemudian kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dengan dipelihara. Yang pertama itu adalah agama, lalu yang kedua ada jiwa, yang ketiga ada keturunan, yang keempat ada akal, dan yang kelima adalah harta. Ya, baiklah, kemudian tujuan dari syariat dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang durairi, haji, dan tahsini. Syatibi terpandang bahwa tujuan utama dari syariat adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat dengan demikian rupa kepada hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syariat seperti berikut. Yang pertama adalah masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan berdasarkan khayalan. Lalu yang kedua, kemaslahatan yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima secara akal. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu adalah mendukung realisasi masyarakat daruriyat untuk menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Nah, lalu teman-teman, adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah itu adalah yang pertama, dapat mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah syariah baik secara umum maupun khusus. Lalu yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zamannya. Lalu kemudian yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Lalu yang keempat atau yang terakhir, mempersempit perselisihan dan tasub di antara pengikut mazhab fikih. Nah, adapun pelengkap maqasid ad-daruriyat adalah ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama. Syari memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Lalu yang kedua adalah pelengkap maqasid hajiyat. Tatkala syara memberikan kemudahan kepada orang yang sedang berpergian untuk mengqosor sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Nah, lalu pelengkap yang ketiga, maqasid tahsiniyat. Syari mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini, kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syari mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syarat dilaksanakan dengan secara baik-baiknya dan dijauhi secara larangannya. Lalu pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah untuk dikeluarkannya menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat itu dikeluarkan melalui mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangan yang mempunyai perantara-perantara yang mengantar perbuatan itu menjadi terlarang. Tak logis apabila perbuatan itu menjadi perbuatan yang dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat harusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Nah, lalu penjelasan yang terakhir adalah berdasarkan ketentuan tersebut muncullah 2 kaidah yang penting, yakni yang pertama itu adalah sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Lalu yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan yang terlarang. Ya, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.